Apa kau bilang? Apa katanya? Apa kata Anda? Kali ini kita akan membahas topik hari lahirnya ideologi Pancasila. Yang mana ideologi Pancasila ini sudah final. Akan tetapi yang jadi persoalan, yang mana dirasakan masyarakat, yaitu terkait sila-sila yang ada. Maka dengan itu, topik ini kita membahas tentang yaitu tercapainya sila Pancasila itu atau tidak. Hadir di sini kaum milenial selaku mewakili dan juga dikatakan tokoh bahagian dari milenial Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bung Danis Torus, hadir bersama kita langsung, yang mana terkait dengan ideologi Pancasila ini, bahwa sesungguhnya pengertian dari Pancasila itu adalah panca artinya 5, sila artinya ajas atau prinsip bagi bangsa dan negara untuk kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Dari ini, mari langsung kita dengarkan dari kaum milenial terkait pandangannya terhadap ideologi Pancasila. Apa katanya? Mari kita saksikan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi atas undangan pada kesempatan ini. Saya diundang oleh tim Apa Katanya untuk berbicara terkait dengan Pancasila menurut perspektif generasi milenial. Jadi langsung saja, menurut kami dari generasi milenial ini, Pancasila ini sudah selesai secara umum. Artinya, kita sama-sama sepakat bahwasannya Pancasila ini merupakan ideologi dasar dari negara Republik Indonesia. Akan tetapi, di tengah perjalanan timbul pertanyaan, apakah Pancasila sudah selesai secara keseluruhan? Jadi menurut kami, generasi milenial, Pancasila ini belum selesai. Kenapa? Karena tidak seluruh masyarakat di Indonesia, terutama generasi milenial, itu menerapkan bulir-bulir Pancasila ke kehidupan mereka sehari-hari. Sudut pandang yang kami lihat, masih adanya beberapa kejadian, masih adanya beberapa peristiwa yang melibatkan generasi milenial di dalamnya. Contoh, itu bom, ledakan bom. Di beberapa daerah di Indonesia ini sudah pernah terjadi ledakan bom di tempat umum, di kantor polisi, ataupun di rumah ibadah, di tempat ibadah. Jadi kita melihat ada yang perlu dikaji bersama di sini bersama generasi milenial. Itu kalau dari kami. Kira-kira apa itu yang mempengaruhi pandangan dari kaum milenial ini sehingga memiliki tidak sesuai dari sila-sila yang ada, sehingga mereka terjun bebas gitu? Ada yang menjadi begal, ada yang menjadi pembunuh diri, bahkan ada juga lagi yang menjadi anak jalanan. Nah, ini ada yang kira-kira apa yang kira-kira faktor dasar yang mempengaruhi? Apakah dari sisi silanya atau memang itu muncul dari mempengaruhinya dari manusianya atau lingkungannya? Itu gimana kira-kira? Jadi menurut kami begini, sebenarnya kita semua pernah belajar tentang Pancasila. Berarti kaum milenial itu selama ini bisa dikatakan mayoritas pasti mempelajari Pancasila. Pasti, sepakat. Kalau untuk dasar dari Pancasila sendiri, kita semua sudah paham, kita semua sudah tahu, sudah selesai, sudah pernah belajar tentang itu. Kita semua tahu apa itu Pancasila, tapi sekedar tahu, tidak mengaplikasikan kepada kehidupan kita sendiri. Jadi begini, berbicara tentang Pancasila menurut sudut pandang generasi milenial,
generasi milenial ini harus kita pahami psikologisnya itu tidak mau capek berpikir yang terlalu jauh. Berarti mau instan. Mau instan. Nah, pada umumnya generasi milenial itu berpikir seperti itu. Nah, ketika kita coba memperkenalkan Pancasila itu kembali, mereka berpikir Pancasila aku udah pernah belajar kok. Sudah tahu, sudah selesai gitu. Jadi harapan kami generasi milenial kepada pemerintah bisa saya bilang agar ini lebih merata, lebih semua paham. Dalam konteks apa kira-kira pemerintah memberikan pemahaman? Apakah pendidikannya atau apa kira-kira? Dari kaum milenial memandang harapan kami dari kaum milenial, kami himbau pemerintah itu kembali membumingkan, kembali menerapkan pelajaran itu lebih masif kepada generasi milenial, terutama melalui pendidikan dasar dari sekolah SD, SMP, SMA sampai dengan bangku kuliah. Terus begini, ada masukan sedikit dari generasi milenial. Penerapan Pancasila ini jangan yang itu saja. Generasi milenial ini generasi yang mudah bosan. Jadi ketika kita berbicara Pancasila itu janganlah dulu berbicara tentang Pancasilanya, karena mereka berpikir kan sudah pernah belajar ini, buat apa kita pelajari lagi gitu. Tapi lebih ke pengaplikasiannya. Contoh Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kita nggak berbicara Pancasila itu masuknya melalui poinnya langsung gitu? Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita itu memahami bahwasanya kita tinggal di Indonesia ini multi etnis. Kita banyak ragam budaya, banyak agama. Toleransi itu adalah bentuk dari aplikasi Pancasila itu sendiri. Contoh, mau kami itu yang seperti itu. Pemerintah itu lebih memberikan contoh nyata dari bulir-bulir Pancasila. Begitu sudut pandang dari kami. Terus kira-kira dari faktor-faktor yang sudah disampaikan, baik itu secara peran pemerintah, bahwa baik secara kurikulum maupun lainnya, kaum milenial, kira-kira tips untuk mengatasi itu ada tidak? Sebagai orang kaum milenial, cara pandangnya, katakan Bung Daniel Sitorus ini pernah melakukan kegiatan-kegiatan atau advokasi, sosialisasi terhadap kaum milenial. Dari sekian yang disosialisasikan atau diadvokasi, ada tidak perubahan? Kira-kira tipsnya apa kira-kira agar para kaum milenial, kita dari konteks perspektif kaum milenial dulu, bahwa ada tidak tipsnya agar dari penanaman ideologi Pancasila itu bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ketentuannya tidak terfokus terhadap teks, tetapi terhadap realita. Walaupun contohnya, kalau seseorang melakukan kesalahan, maka dia akan melakukan kesalahan juga. Saya pikir kalau milenial ini punya batasan. Seharusnya seperti itu. Ada kira-kira tidak tipsnya? Ada. Dani. Kalau kita bicara solusi, tetap ada solusi di dalam itu semua. Itu tadi harapan kita, pemerintah hadir di sini, hadir dalam arti lebih sering melakukan pembumian Pancasila. Contoh di fakultas di universitas melakukan seminar atau sosialisasi tentang Pancasila itu sendiri. Tapi konteksnya kembali lagi ke faktor orangnya. Siapa yang memberi contoh? Jadi generasi milenial ini lebih melihat ke ikon. Siapa sih yang memberi contoh? Pemerintah contohnya nih kan. Pemerintah yang melakukan sosialisasi. Generasi milenial ini melihat pemerintah saat ini sudah seperti apa. Mereka mengajarkan kita tentang Pancasila. Mereka suruh kita ini mengerti tentang Pancasila, mengamalkan Pancasila. Tapi apakah mereka ini sudah mengamalkan Pancasila itu sendiri? Nah, kembali lagi ke ikon, kembali lagi ke siapa yang bakalan membumikan Pancasila itu sendiri. Kalau menurut saya itu. Berarti ini terkait sudah sudut pandangnya terhadap terhadap peran tersebut menentukan bahagian dari ketertarikan dari kaum milenial. Iya, betul. Jadi
bukan berarti teks ataupun isi dari sila itu yang menjadi tantangan, tetapi bagaimana saling berperan. Iya betul. Ya, begitu kira-kira. Betul. Jadi ada ini sedikit, ada kesimpulan sedikit dari generasi milenial. Intinya harapan generasi milenial ini kepada pemerintah kembali hadir untuk melakukan sosialisasi, tetapi jangan dengan kaper yang sudah usang. Coba balut Pancasila ini dengan tampilan yang lebih menarik, agar generasi milenial ini mau datang, dia mau benar mendengarkan, mau mengaplikasikan kepada kehidupan dia sendiri. Jangan yang sudah-sudah aja, jangan sekedar Pancasila. Jadi mereka berpikir Pancasila ini ada tingkatannya, bukan pelajaran yang dari SD itu juga yang mereka nyam di SMP, begitu juga SMA, begitu juga di bangku kuliah. Nah, ada peningkatan. Itulah yang diharapkan oleh generasi milenial. Ya, apa harapan dari kaum milenial tadi? Memang itu salah satu bagian dari tindakan pemerintah untuk mencapainya yang namanya goal kehidupan bangsa dan negara, khususnya bagi kaum milenial. Untuk itu dari sila 1 sampai 5 yang dirasakan oleh kaum milenial itu sila keberapa? Ya, menarik. Sebenarnya gini, dari 5 sila ini, generasi milenial yang ada di Indonesia itu lebih mempertanyakan sila yang kelima. Berarti keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau boleh bertanya saat ini, kita ingin bertanya kepada pemerintah. Kita bilang, kita mengaku, kita sepakat bahwasanya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, yang artinya 5 sila ini harus kita terapkan di Indonesia. Dan hari ini generasi milenial ini ingin bertanya, apakah sila yang kelima sudah mereka aplikasikan? Itu pertanyaan penting yang pengen kami sampaikan kepada pemerintah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan ini dalam makna kaum milenial, keadilan sosial dari sini. Kira-kira keadilan yang bagaimana kira-kira yang diinginkan oleh kaum milenial? Keadilan yang diinginkan oleh generasi milenial itu keadilan yang merata. Keadilan yang merata artinya seluruh masyarakat di Indonesia ini pada posisi yang sama. Tidak ada membeda-bedakan, tidak ada yang kebal hukum, tidak ada karena isme saudara, tidak ada yang lebih spesial daripada yang lebih rendah. Semuanya dipandang sama, dengan kapasitas yang sama. Kita sama-sama warga negara Indonesia, terlepas agamanya apa, terlepas sukunya apa, tapi kita dianggap masyarakat Indonesia dengan kedudukan yang sejajar. Itu kan kita sudah diatur dalam ideologi Pancasila yang berdasarkan sebagai ajas negara kita, bahwa keadilan ini kita sama di mata hukum. Kan begitu? Iya, betul. Nah, dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu barangkali ya baik itu tindakan atau katakan kebijakan maupun yang namanya dari karakter ekonomi maupun yang lain yang sangat rentan bagi kaum milenial itu pada level kebijakan kan yang milenial rasakan, atau pada level yang namanya ya ekonomi. Karena kita ketahui ketika bicara keadilan sosial itu ada 2 hal yang bisa kita tanya. Keadilan secara hidup berbangsa dan bernegara, baru keadilan hak dan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat. Terus terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini selalu di luar kaum milenial barangkali banyak masyarakat lain keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini selalu menggiring kepada ekonomi. Nah, apa kira-kira dari kaum milenial faktor pengangguran? Nah, hari ini pemerintah harus ini gitu. Ada kira-kira? Ada, tetap ada. Jadi kaum milenial ini sebenarnya melihat dari 2 sisi itu, kebijakan dan tingkat taraf ekonomi. Sebenarnya itu yang mereka lihat, yang kami rasakan, yang mereka rasakan.
ekonomi, kita berbicara ekonomi. Ekonomi dipengaruhi oleh tingkat pengangguran yang semakin tinggi di Indonesia. Generasi milenial hari ini bingung harus meletakkan posisinya di mana. Kadang-kadang ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang dirasa nggak pantas, dirasa memberatkan sebagian masyarakat, sebagian generasi milenial. Contoh kecil, ketika terjadi wabah pandemi COVID-19, ini yang saat ini kita rasakan. Jadi ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang memberikan bantuan, tapi pemerataannya tetap tidak dapat, nggak merata. Ada beberapa masyarakat yang sama sekali nggak tersentuh. Jadi maksud dari pemerataan, maksud dari apa tadi tuh konteksnya? Penerimaan yang merata, keadilan itu tadi di sini maksud saya. Apa bedanya dia sama dia? Kenapa dia dapat dia enggak? Artinya itu salah satu persoalan bagi milenial, apalagi dalam situasi COVID-19 ini ya, baik secara pandangan ekonomi, kesehatan ataupun yang lain, ini semua berdampak. Artinya tidak hanya kaum milenial, akan tetapi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira dari semua penjelasan yang Bung Daniel sampaikan dari mewakili kaum milenial, apa kira-kira close statement pada hari lahirnya ideologi Pancasila sebagai dasar negara? Baik, closing statement dari generasi milenial pada kesempatan ini, Pancasila harus bisa dijadikan prinsip dan pegangan hidup bersama, bukan hanya generasi milenial, tapi seluruh masyarakat Indonesia untuk menghadapi tantangan zaman. Derasnya tantangan zaman ke depan lebih mengancam ideologi Pancasila itu sendiri. Menurut saya, menurut kami generasi milenial, mari bersama kita bangun negara ini dan lebih mengamalkan Pancasila itu sendiri untuk kebersamaan kita bersama. Nah, itu tadi setelah disampaikan dari kaum milenial dengan lahirnya Pancasila sebagai ideologi dasar negara kita. Sesungguhnya ini adalah tuntutan bersama, yang mana dengan ideologi pemersatu kita semua, baik secara suku, budaya, agama, ini kita disatukan dalam ideologi Pancasila. Sebagai manusia, sebagai rakyat Indonesia, jika diberi amanah, maka amanahlah. Jika sebagai rakyat yang diberikan sebagai tanggung jawab, maka tunjukkan tanggung jawab, hak dan tanggung jawab yang benar-benar terlaksana di bangsa dan negara ini. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, ini adalah bangsa kita. Jika kita yang membangun, maka kita yang menikmati. Untuk tercapainya seluruh sila ideologi Pancasila 1-5. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita rayakan hari lahirnya ideologi Pancasila dengan satu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa kau bilang, apa katanya, dan apa kata Anda?